Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya. Ini topik ini akan akan coba digali ini dengan salah seorang mahasiswa program doktor ya di program pendidikan umum dan karakter. Siapa dia? Beliau adalah Ibu Nani Krisnawati. Ya, terima kasih Ibu ya. Kita akan bincang-bincang, topiknya sangat menarik nih. Jadi persoalan entrepreneur itu memang ya oleh anak-anak muda sekarang mah sudah harga mati gitu, harus dikuasai ya, harus dikuasai. Sebab ini ingat nih ya, ada satu buku yang sangat menarik Ibu. Ini buku ini ditulis sangat penting bagi Ibu, barangkali nanti bisa dipelajari. Ditulis oleh dua orang ahli, Rachel McClany dan Robert J. Barrow. Bukunya tahun 2019. Bukunya The Wealth of Region. Menurut tesis dari penulis buku ini adalah katanya gini, peningkatan tingkat derajat pendidikan itu apabila dibarengi dengan kehidupan ekonomi yang tidak baik-baik saja, itu akan menyebabkan terjadinya istilah dari beliau itu adalah underutilized human capital. Ya, jadi bisa menghasilkan sumber daya yang tak termanfaatkan. Ini barangkali buku ini atau dua tokoh ini yang mengaitkan antara kajian-kajian entrepreneur dengan urusan-urusan karakter dan moral nih, ya. Sebab menurut tesis Rachel McClany dan Robert J. Barrow ya dalam bukunya tadi itu ya, bahwa apabila ekspektasi atau derajat tingkat pendidikan naik tetapi tidak dibarengi dengan daya serap dalam pasar ekonomi, akan melahirkan apa yang disebut underutilized human capital. Jadi sumber daya itu tak termanfaatkan gitu. Tetapi persoalannya bukan hanya sampai sana. Selanjutnya yang menarik katanya, orang terdidik dengan ekspektasi terjadinya mobilitas vertikal, ya. Ekspektasinya kan gitu. Setiap pendidikan meningkat, SMK misalnya lulusan SMK kan lebih tinggi dibandingkan dengan SD, SMP, ya. Jadi ekspektasinya itu pasti ingin ada mobilitas vertikal gitu. Tetapi manakala tidak terjadi, ini kata tesis dari mereka berdua ya. Jadi mendapati peluang usaha dan kerja yang menyempit bisa berpaling pada kelompok-kelompok keagamaan militan. Makanya pantas ya, kelompok-kelompok keagamaan militan itu isinya itu adalah orang-orang yang terdidik gitu. Ya, pada saat ekspektasi dia tidak tidak sampai ke sana, sehingga itu menjadikan persoalan-persoalan. Nah, disinilah barangkali nanti ya bagi kita di pendidikan umum dan karakter, ini persoalan entrepreneur itu bukan sepele. Ini persoalan yang penting, ada sisi-sisi yang sangat penting. Oleh karena itu barangkali persoalan-persoalan ini yang yang nanti bisa masuk dalam pembahasan. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Ibu Nani, sejauh mana sebetulnya Anda sudah mengkalkulasi bahwa kajian ini itu akan menghasilkan satu temuan yang menarik seperti tadi ya, bahwa novelty ini akan bermanfaat bagi para penyelenggara SMK di seluruh tanah air kita gitu ya, bahwa betapa ini tuh sesuatu yang penting bukan hanya untuk dia bisa bekerja. Sebab kalau mereka sudah punya degree ya, sudah punya ijazah SMK tetapi tidak bisa dimanfaatkan, jadi underutilized human capital gitu. Itu satu persoalan. Yang kedua, nah sekarang Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi jauh-jauh hari kan sudah menyampaikan begini, katanya gini, sekarang itu eranya bahwa ijazah ya tidak menjamin kompetensi.
masuk kelas tidak menjamin belajar. Kelulusan tidak menjamin siap berkarya. Inilah jawabannya ya, harus dibina entrepreneurnya. Jadi dua tesis inilah yang sebetulnya sangat mensupport riset ini, ya, sangat mensupport perkembangan ini. Nah, bagaimana menurut visi dari Ibu Nani terhadap tantangan dua hal tadi? Yang pertama itu sebetulnya gini, kurikulum. Kalau kita nyebut kurikulum itu kan didesain dari misalkan kurikulum 2018 itu sampai dengan sekarang itu masih terpakai, itu revise hanya sedikit-sedikit. Kenapa seperti itu? Desain kurikulum tidak mengikuti perkembangan zaman. Harusnya produk daripada SMK yang akan dikeluarkan itu harus melihat dunia pasar. Pasar kerja di sana itu apa yang diinginkan. Kalau memang ada pembelajaran di seperti itu, oke, ada namanya misalkan seperti berkomunikasi, Bri. Itu hanya sekedar ini komunikasi, ada teori seperti itu. Tapi anak-anak itu tidak pernah untuk dipresentasi, diberikan sebuah proyek, misalkan kemudian dia presentasi, itu kan sebetulnya dilatih. Kenapa mereka tidak bisa bicara saat di pabrik? Karena ketakutan itu katanya para HRD gitu. Jadi itu kan memalukan bangsa. Kenapa perusahaan-perusahaan asing yang ada di Cikarang itu meng-hire tenaga-tenaga dari Thailand, dari Vietnam, itu dia berani bicara meskipun salah kan gitu. Nah, kenapa? Padahal ini aset pemerintah, aset negara untuk bisa, apalagi kalau yang dijual ke luar negeri kan. Itu satu. Ada dua hal. Jadi pemasoknya juga agak rendah. Kurikulum yang desain itu tidak kurang berkembang mengikuti teknologi yang sekarang. Yang ketiga tadi dikatakan monetary factor, jadi di sana ada BLK kan. Nah, itu sudah dari zaman mungkin tahun 50-an atau mesinnya. Padahal sekarang sudah serba canggih. Nah, ilmunya tahu, ininya tahu anak, tapi kalau nggak pernah touching misalkan itu kan nggak berani. Itu yang dikatakan bahwa dia minder kan gitu, dia nggak punya konsep diri. Makanya kenapa Herman Suhardi mengatakan, kemudian Prof juga mengatakan, Hakim juga harus tangguh, harus kuat, harus berani apapun, karena orang akan benar dan akan maju kalau dengan melalui kesalahan kan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Prof mengatakan tantangan dari sekarang. Mas Menteri mengatakan kalau kita lihat dari Ki Hajar Dewantara sajalah, yang orang Indonesia mengatakan bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah. Semua selama as long as you live, katanya, kalau selama hidup, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, itu adalah semua belajar. Melalui pengalaman adalah experience learning kan gitu. Jadi kalau Mas Menteri mengatakan seperti itu, mungkin dengan adanya Merdeka Belajar diharapkan pemahaman guru di lapangan itu lepaskan anak moyang mana. Kalau memang dia lebih suka tentang yang sosial ini, nggak apa-apa, dia akan menjadi ahli-ahli sosial di lapangan. Tidak harus, cuma memang ada hal-hal yang sifatnya harus dihadapi anak, hitung-hitungan matematis, dia harus dibelajarkan secara paling tidak normatif, kan ada range normalnya. Itu yang akan digagas, dan itu juga sudah dimulai dari beberapa percontohan sekolah di negara kita ini, Bro. Mungkin itu, Bro. Ya, sangat menarik ya teman-teman, bahwa memang Ibu Nani dengan kapasitasnya memahami persoalan ini ya, untuk mengembangkan karakter kemandirian baik dan kuat itu sebetulnya ya untuk membekali lulusan SMK itu ya punya entrepreneurial yang komplit gitu ya. Tetapi dalam konteks paham atau Mas Menteri mengatakan bahwa masuk kelas belum menjamin belajar, itu ya artinya dalam konteks MBKM
ya belajar itu luas gitu ya, bisa di mana saja, bisa di masyarakat, bisa sambil magang, bisa di perpustakaan, bisa mengerjakan proyek. Nah oleh karena itu barangkali memang itu muara dari karakter mandiri baik dan kuat itu ya, dalam proses penyiapan anak-anak kita di SMK ya memang harus komprehensif. Walaupun kurikulum masih tambal sulam misalnya ya, infrastruktur juga lab juga misalnya masih terbatas, tetapi dengan memperluas ruang lingkup belajar, nah itu saya kira bisa ditanggulangi. Saya kira sangat bagus sekali respon Ibu. Dan Prof Momod, apa namanya, ada tambahan untuk Ibu? Saya pikir sudah cukup ini. Sudah Tinggal cukup. ini aja Bu, nanti ya, di dalam proses pembelajarannya itu, sehingga nanti proses ini betul-betul dapat diikuti lah oleh siswa itu sendiri, sehingga lahirlah betul-betul ini yang mandiri. Nah Ya. ini oleh karena itu jiwa inilah yang harus ditanamkan kepada siswa itu, sehingga betul-betul nanti lulusan kita ini SMK itu hilanglah sifat sifat minder, tapi dia justru Rendah diri. tangguhnya, Rendah diri. keberaniannya, kemandiriannya. Ya. Itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof Momod. Teman-teman, memang riset atau kajian yang akan dilakukan oleh Ibu Nani Krisnawati itu sangat strategis ya, sangat potensial untuk melahirkan satu model di mana generasi muda kita terutama lulusan SMK nanti memiliki karakter yang mandiri, ya, karakter yang baik dan karakter yang kuat gitu. Dan itulah barangkali modal seorang entrepreneur yang tangguh. Saya kira demikian. Kita ucapan terima kasih kepada Ibu sekali lagi dan beri aplaus untuk Ibu Nanik ya. Terima kasih Ibu.